Ya, selamat datang di materi tentang analisis faktor atau lebih tepatnya analisis faktor eksploratory. Jadi dalam materi ini yang diharapkan untuk bisa dipahami dan bisa dicapai, yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan peran dan kegunaan dari analisis faktor. Yang pertama, lalu yang kedua adalah mampu menjelaskan perbedaan analisis faktor eksploratory dan konfirmatory. Nah, lalu yang ketiga adalah mampu mengevaluasi penggunaan prinsipal komponen dan common factor analysis dalam suatu analisis faktor. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah mampu menginterpretasi hasil dari analisis faktor itu sendiri. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas hanya ada dua. Yang pertama adalah konsep dasar atau konsep keseluruhan dari analisis faktor, dan yang kedua adalah langkah-langkah dari analisis faktor itu sendiri. Nah, di sini kita akan fokus pada salah satu analisis faktor saja, yaitu analisis faktor eksploratory tadi. Nah, kita masuk ke yang pertama. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kedudukan analisis faktor dalam analisis multivariat secara umum, nah itu kita bisa telusuri yang pertama dari jenis hubungan antar variabelnya. Nah, ini ingat kembali, kita punya dua jenis hubungan antar variabel ya dalam analisis multivariat. Yang pertama itu adalah dependensi. Nah, yang dependensi ini kita berarti berbicara variabel bebas dan variabel terikat begitu. Nah, ini tidak akan kita bahas, atau lebih tepatnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita di sini berbicara tentang hubungan interdependensi antar variabel. Nah, hubungan interdependensi ini dibagi lagi menjadi jenis strukturnya. Nah, ada yang berdasarkan variabel, jadi bagaimana hubungan interdependensi atau saling ketergantungan antar variabel, ada yang antar kasus, dan ada banyak objek. Jadi variabel iya, kasus pun iya. Nah, analisis faktor itu berada dalam hubungan interdependensi struktur variabel. Jadi di sini kita akan menganalisis bagaimana hubungan saling ketergantungan variabel-variabel. Nah, jadi di sini selain ada faktor analisis, ada juga faktor analisis konfirmatori atau konfirmatori faktor analisis yang tidak pakai embel-embel apapun. Nah, ini biasanya mengacu pada yang eksploratory tadi yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita masuk ke peran dan kegunaan untuk analisis faktor eksploratory. Tujuan utamanya sebenarnya adalah menemukanali struktur yang ada di balik variabel-variabel yang terlibat dalam analisis. Jadi kata kuncinya adalah struktur. Nah, penelitian kuantitatif multivariat itu pasti melibatkan banyak, bahkan sangat banyak variabel. Gak jarang ada yang bisa sampai ratusan. Nah, seiring bertambahnya variabel yang dipertimbangkan, maka akan makin banyak juga variabel-variabel yang saling berkaitan atau dengan kata lain saling berkorelasi. Tentu saja jika kita meninjau lebih dari dua variabel, maka tidak mungkin variabel A itu berkaitan dengan variabel B, tapi berkaitan juga dengan variabel C. Nah, jadi itu adalah namanya saling berkaitan atau saling berkorelasi. Nah, sekumpulan variabel-variabel yang memiliki korelasi tinggi satu sama lain itu dapat membentuk kelompok yang mewakili variabel-variabel tersebut. Nah, si kelompok-kelompok ini berperan sebagai struktur. Nah, ini yang tadi ya. Atau yang disebut juga dengan faktor atau dimensi. Nah, jadi di sini perlu diingat ada tiga istilah yang memiliki pengertian yang sama. Yakni diantaranya di sini struktur, faktor, dan juga dimensi. Nah, di sini faktor yang kita bicarakan itu bukan serta-merta seperti faktor yang kita kenal di kehidupan sehari-hari ya. Yakni yang menjadi yang menjadi penyebab seperti itu. Nah, jadi faktor di sini yaitu kelompok variabel saja begitu ya. Jadi ini perlu kehati-hatian. Nah, tadi yang saya sampaikan, yang saya singgung, ada
jenis analisis faktor, diantaranya exploratory dan confirmatory. Nah, apa perbedaan antara kedua jenis analisis faktor ini? Nah, untuk analisis faktor exploratory, dia menghasilkan faktor berdasarkan apa yang ada dalam data yang kita miliki. Jadi, peneliti tidak memiliki anggapan sebelumnya tentang faktor-faktor tersebut, apalagi variabel-variabel yang mendasarinya. Kita tidak pernah tahu sebelumnya itu variabel A berfaktor dengan siapa, berkelompok dengan siapa, apakah variabel B atau variabel C, atau keduanya. Nah, itu tidak ada presumsi sebelumnya. Nah, faktor-faktor dihasilkan dari perhitungan korelasi yang terbentuk pada data yang dikumpulkan. Nah, jadi ini murni dari pengolahan data mentah kita. Nah, sementara untuk analisis faktor konfirmatori, nah ini lebih ke mengonfirmasi, ya, mengonfirmasi faktor-faktor dari hasil telaah literatur dan dengan data yang dikumpulkan. Jadi data yang kita kumpulkan itu sifatnya mengonfirmasi. Mengonfirmasi apa? Ya faktor-faktor yang kita telaah sebelumnya. Nah, jadi peneliti di sini memiliki pengetahuan sebelumnya terkait dengan faktor yang akan terbentuk dan tentu saja apa variabel yang melandasinya. Nah, data itu digunakan untuk membuktikan secara empiris saja dari analisis atau telaah literatur tersebut. Nah, jadi di sini jenis eksploratory dan konfirmatori itu adalah pembagian berdasarkan cara menurunkan faktornya. Nah, dalam video ini, dalam materi ini, kita hanya akan membahas yang eksploratory saja. Oke, lalu kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, di sini ada kasus. Kasusnya adalah pemilihan cara mencapai lokasi Car Free Day di Kota Bandung. Nah, ini didasarkan pada publikasi yang bisa kalian akses di sini atau di kolom deskripsi. Ini diterbitkan di Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITERA ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Car Free Day atau CFD itu adalah event hari tanpa kendaraan bermotor yang diselenggarakan dengan menutup sejumlah ruas jalan sehingga jalan tersebut dapat digunakan oleh penduduk kota untuk melakukan berbagai aktivitas. Saya yakin di kota Anda pernah ada acara CFD, CFD gitu ya. Ada ruas jalan ditutup untuk beberapa jam biasanya di akhir pekan ya. Nah, itu di dalamnya banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya, biasanya olahraga atau kuliner begitu ya, perdagangan dan sebagainya. Nah, karena diselenggarakan di sejumlah ruas jalan saja, maka penduduk kota itu masih harus bergerak dari tempat tinggal mereka ke lokasi penyelenggaraan CFD tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan analisis faktor untuk mengelompokkan atau memodelkan bagaimana sih pengaruh orang itu mencapai lokasi Car Free Day ya dengan kendaraannya. Ya, bisa di sini kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Nah, di sini ada 12 variabel yang kita analisis. Yang pertama ada biaya perjalanan ya, di sini diberi nama ongkos untuk penyebutannya, panggilannya. Lalu ada biaya parkir, ini B parkir. Kemudian ada lama perjalanan, durasi, jumlah orang yang pergi bersama-sama atau bareng, jumlah lajur terbanyak yang dilalui dalam perjalanan, itu kodenya top lajur, usia pelaku perjalanan, jumlah sepeda motor yang dimiliki, jumlah mobil yang dimiliki, jumlah sepeda yang dimiliki, jumlah orang dewasa dan anak-anak dalam keluarga atau rumah tangganya, dan yang terakhir adalah jarak perjalanannya. Nah, kita akan meringkas variabel-variabel ini menggunakan analisis faktor untuk menstrukturkan atau menghasilkan dimensi yang melandasi si ke-12 12 variabel ini maksud saya. Nah, ini adalah tahap-tahap yang lazim dilakukan untuk menghasilkan faktor atau struktur. Yang pertama, kita perlu menentukan tujuan analisis faktornya. Di sini ada mengelompokkan responden atau kasus. Responden atau kasus maksud saya, atau variabel. Nah, lalu yang kedua dia meringkas atau mengurangi data.
Kemudian menentukan variabel yang dianalisis, dan yang terakhir tingkat pengukuran variabel. Nah, ini perlu dan sangat penting dalam menentukan tujuan dari analisis faktor. Yang kedua adalah merancang analisis faktor. Ya, di dalamnya ada korelasi antar kasus atau antar variabel, kemudian tingkat pengukuran variabelnya sama ya, dan juga ukuran sampel. Nah, untuk yang ketiga ada menelaah asumsi-asumsi dalam analisis faktor. Nah, jadi di sini ada asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk kita dapat melakukan analisis faktor. Nah, ini ada asumsi terkait dengan konsep dan juga statistikanya. Nah, lalu yang keempat adalah ini inti dari kegiatan kita, yaitu mengekstrak atau menghasilkan faktor. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari seperti yang tadi dibahas di capaian, ada komponen analisis atau prinsipal komponen analisis dan common factor. Nah, itu kita akan membahas bedanya apa. Lalu yang kedua adalah jumlah faktor yang diekstraknya. Nah, ini yang muara dari kegiatan kita, yaitu menginterpretasi faktornya. Setelah kita mengekstrak faktor, membentuk kelompok, apa yang kita lakukan? Nah, kita ya mengelompokkan variabel dengan matriks faktor caranya ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada yang namanya rotasi dari matriks faktornya. Nah, lalu kita baru bisa melakukan pengambilan kesimpulan ya, nama-nama dari kelompok variabel kita atau faktor kita. Nah, ini tambahan ada memvalidasi, jadi menguji apakah data kita atau struktur yang kita hasilkan itu sesuai, dan yang terakhir ada penggunaan lanjutan dari hasil analisis faktor. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan tujuan analisis faktor. Nah, jadi terkait dengan tujuan pengelompokannya, itu kita bisa bagi menjadi pengelompokan dari responden garis miring kasus atau variabel. Ya, jadi analisis faktor itu sekali lagi ditekankan digunakan untuk menghasilkan faktor atau dimensi yang berarti adalah kumpulan atau kelompok. Nah, kumpulan atau kelompok ini apa? Nah, dia bisa berupa variabel atau kasus. Nah, dalam tabel data diingat lagi bahwa variabel ini adalah kolom, lalu untuk kasus garis miring responden itu adalah barisnya. Nah, untuk mengelompokkan variabel itu digunakan R-type factor analysis namanya. Sementara untuk mengelompokkan kasus ada yang namanya Q-type factor analysis. Nah, atau analisis lainnya namanya adalah analisis cluster. Nah, analisis cluster ini katanya lebih sering digunakan dibandingkan Q-type factor analysis gitu ya. Karena adanya kesulitan perhitungan dalam Q-type factor analysis. Nah, ini juga yang akan kita bahas nanti. Nah, selanjutnya adalah kita akan meringkas atau mengurangi data. Yang pertama, meringkas data atau data summarization berarti kita hanya sebatas mengidentifikasi faktor atau dimensi dari variabel-variabel yang kita teliti. Nah, variabel yang terdapat dalam satu faktor atau dimensi itu adalah variabel-variabel yang berdekatan secara hubungan atau dengan kata lain berkorelasi tinggi satu sama lain. Contohnya adalah biaya parkir, uang bensin, dan biaya tol. Ini kalau kasus lain itu bisa kita kelompokkan jadi faktor atau dimensi yang namanya biaya perjalanan. Nah, sementara untuk mengurangi data atau data reduction, ini berarti kita mengurangi jumlah variabel untuk dianalisis ya, yang dapat dilakukan dengan dua hal berikut. Yang pertama adalah kita memilih satu variabel sebagai perwakilan dari sekumpulan variabel yang berada dalam satu dimensi, yang ini hasil dari analisis kita. Lalu atau kita membentuk variabel baru yang nilainya itu adalah gabungan atau penyatuan dari variabel-variabel yang berada dalam satu dimensi sebagai unsur-unsurnya, sehingga jumlah variabel keseluruhannya menjadi sedikit namun informasinya itu tidak berkurang. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kita perlu menentukan variabel yang akan dianalisis.
Variabel yang dianalisis dengan analisis faktor sangat bergantung pada pemahaman peneliti terkait dengan objek penelitian dan juga konsep yang digunakan sebagai landasannya, begitu. Jadi peneliti setidaknya harus memperhatikan karakteristik satu sama lain antar variabel sehingga dapat dipastikan bahwa ada kemungkinan variabel tersebut dapat dikelompokkan. Nah, jadi sebagai peneliti kita di awal menentukan variabelnya itu perlu ada semacam pengetahuan awal juga. Misalnya seperti variabel biaya tadi, kita mau mencari variabel biaya tol, biaya bensin, dan juga mungkin biaya istirahatnya. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan atau kita sudah tahu bahwa ketiga variabel itu sepertinya akan sangat berkaitan. Nah, maka kita yakin bahwa analisis faktor ini bisa dilakukan. Nah, jadi analisis faktor ini sebenarnya bisa menjadi analisis yang istilahnya garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Kalau yang masuk sampah, yang keluar ya akan jadi sampah juga. Jadi kalau datanya itu tidak punya makna, ya informasi yang dihasilkan juga tidak akan menjadikan data tersebut lebih berharga juga begitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian ada tingkat pengukuran variabel. Nah, variabel-variabel yang digunakan dalam analisis faktor itu hendaknya adalah variabel metrik atau interval rasio. Ya. Nah, variabel non-metrik bisa juga digunakan, namun setelah dikonversi menjadi variabel dummy. Nah, artinya adalah variabel ini berisi hanya 0 dan 1. Nah, namun pada umumnya jenis variabel ini dihindari ya dalam analisis faktor. Nah, di sini akan ada kotak berwarna coklat seperti ini. Nah, ini adalah instruksi yang perlu kalian lakukan ya. Nah, filenya sudah saya sertakan di Google Classroom atau mungkin bisa juga kalian akses di kotak deskripsi nanti. Nah, di sini ada file hasil analisis common factor.htm ya. Jadi silakan dibuka di browser. Ada juga file hasil analisis principal komponen. Nah, silakan dibuka kedua file ini ya dan kita ikuti. Klik bagian descriptive statistics ya pada kotak di bagian kiri. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini ya, di bagian yang pertama ada faktor analisis. Nah, kita lihat descriptive statistik. Saya di sini bergerak di principal komponen ya. Nah, perhatikan tabel di descriptive statistics ini. Nah, baris pada tabel itu menunjukkan nama variabelnya ya. Nah, ini ada yang bareng, parkir, durasi, jarak, dan seterusnya. Nah, sementara untuk kolomnya, nah dia menunjukkan yang pertama ada rata-rata nilainya. Rata-rata untuk barang, rata-rata biaya parkir begitu ya. Nah, ini kita bisa lihat rata-rata untuk barang berarti dia ada sekitar 2 orang sampai 3 orang, lalu biaya parkirnya itu sekitar 1.600. Jaraknya ini 5.000 meter sepertinya ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah standar deviasinya. Dan yang terakhir adalah jumlah datanya, jumlah jumlah ya berapa banyak variabel ini muncul ya, artinya jumlah datanya, jumlah respondennya maksud saya. Nah, dari ketiga kolom ini kita bisa simpulkan bahwa variabel-variabel yang kita analisis di sini tentu saja dia memiliki tingkat pengukuran metrik atau interval rasio. Karena apa? Ya karena kita bisa menghitung rata-ratanya, simpangan bakunya ya. Ya untuk jumlah sampel itu bukan menunjukkan bahwa dia variabel interval rasio ya, yang menunjukkan itu hanya rata-rata dan simpangan baku saja. Nah, lalu yang selanjutnya ya, kita masuk ke langkah kedua yaitu merancang analisis faktornya. Jadi kita di sini perlu melihat yang pertama adalah tabel korelasi objek.
Nah, baik analisis faktor antar kasus maupun antar variabel. Nah, ini bisa diingat lagi namanya adalah R-type, Q-type untuk kasus ya, dan R-type untuk variabel. Itu menggunakan tabel korelasi untuk memprosesnya menjadi sekumpulan faktor. Nah, tabel korelasi ini artinya adalah tabel atau matriks yang berbentuk bujur sangkar ya, persegi. Nah, ini memiliki baris dan kolom yang sama, yaitu berjumlah n gitu ya, dan berisi korelasi antar objek yang terlibat. Nah, objek di sini maksudnya adalah ya tadi bisa kasus atau variabel gitu ya, tergantung dari tipe analisis faktornya. Nah, tabel ini pastinya memiliki diagonal utama yang bernilai 1 karena objek dengan objek itu sendiri ya pasti sangat berkorelasi, paling kuat korelasinya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau untuk tabel korelasi antar kasus, nah kita perlu perhatikan judul kolom dan baris pertamanya. Nah, ini adalah yang membedakan dia korelasi objek kasus atau variabel. Kalau kasus ya berarti ininya kasus per kasus. Kalau dalam kasus kita tadi, maksud saya kalau dalam contoh kita yang kita bahas, ya ini akan berjumlah 317 dikali 317 karena jumlah kasus kita tadi, jumlah responden kita ada 317 orang. Nah, sementara untuk variabel, ya berarti di sini bentuk tabel korelasinya akan berjumlah 12 kali 12 karena ada 12 variabel seperti tadi yang diperlihatkan ya di sini. Nah, ini ada 12, maka kita punya 12 kali 12 tabel korelasi. Oke, mohon maaf, ini kita bisa baru melihat ya. Nah, ini adalah yang kita bicarakan, 12 kali 12 ya, tabel korelasinya. Nah, jadi untuk materi yang tadi, untuk pemahaman yang tadi, silahkan dijawab pertanyaan ini ya. Nah, terkait dengan dua jenis tabel korelasi berdasarkan objeknya, ya, yaitu berdasarkan kasus atau responden dan berdasarkan variabel. Tipe analisis faktor juga dibedakan berdasarkan objek yang dikelompokkan, yaitu berdasarkan kasus atau berdasarkan variabel, yaitu R-type dan Q-type. Nah, kalau kita berbicara tabel korelasinya, tabel korelasi antar kasus itu akan digunakan pada analisis faktor tipe apa? Nah, R-type atau Q-type. Nah, dan yang lain juga kalau antar kasus itu salah satunya berarti ya antar variabel itu digunakan pada tipe analisis faktor yang mana. Nah, silakan dijawab. Oke, jumlah sampel. Di sini kita perlu mempertimbangkan jumlah sampel juga. Jadi disebutkan katanya bahwa analisis faktor itu memerlukan minimal 50 sampel dan diharapkan berjumlah 100 atau lebih. Nah, 50 ini mengapa? Karena minimal jumlah sampelnya adalah 5 kali dari jumlah variabel yang dianalisis. Jadi di sini diasumsikan kita menganalisis 10 variabel seperti itu. Nah, tapi ya kalau bisa di atas 100 ya, artinya dia lebih banyak ya lebih bagus tentunya. Nah, ukuran yang mengontrol begitu ya, yang sekiranya bisa kita jadikan acuan itu adalah perbandingan antara sampel dengan variabelnya itu 10 banding 1. Artinya untuk setiap satu variabel kita punya 10 sampel. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Silakan perhatikan kembali tabel deskriptif statistics. Nah, yang ini berdasarkan ketentuan terkait jumlah minimal sampel untuk analisis faktor, berapakah perbandingan antara jumlah variabel yang dianalisis dengan jumlah sampel yang dikumpulkan? Nah, kita itu bisa dapat informasinya dari bagian deskriptif statistik tadi. Nah, apakah sudah memenuhi ketentuan analisis faktor? Silakan dijawab. Oke, kita masuk ya ke langkah kedua ya. Jadi langkah ketiga maksudnya. Jadi setelah kita merancang, menentukan variabel dan sebagainya,
Nah, kita sekarang menelaah asumsi dasar dulu. Jadi awalan kita melakukan ya analisis intinya nanti. Nah, yang pertama ada isu konseptual. Jadi yang terkait dengan substansi si materinya atau teori yang kita tinjau. Nah, asumsi dasar yang eh, terkait dengan isu konseptual dalam analisis faktor itu adalah tidak ada struktur yang mendasari variabel-variabel yang kita analisis. Nah, keberadaan korelasi terkadang tidak serta-merta dapat diartikan sebagai adanya struktur dalam variabel. Nah, jadi misalkan ketika kita, ini contoh saja ya, kita punya data curah hujan dan juga ada data tawuran gitu ya. Nah, ketika misalkan curah hujan itu makin tinggi, nah ternyata tawurannya makin sedikit begitu. Nah, apakah di situ bisa kita simpulkan bahwa analisis faktor kita itu bisa menghasilkan faktor yang isinya orang tawuran, data orang tawuran dengan curah hujan? Nah, itu belum tentu. Karena akan sangat bias ya, atau akan banyak sekali celahnya ketika kita menyimpulkan seperti itu. Nah, itu adalah terkait dengan isu konseptual. Atau contohnya kita mencampurkan dua variabel independen dan dependen ya, dan melaporkannya sebagai satu faktor. Nah, ini juga adalah salah satu kecacatan dari konsep kita. Misalkan tingkat kesehatan dengan jumlah nutrisi. Nah, itu dua-duanya itu saling bukan saling, maksud saya adalah dua-duanya itu hubungannya sebenarnya adalah sebab akibat gitu ya. Ketika tingkat gizinya baik, maka tingkat kesehatan juga baik. Nah, maka di situ kita satukan menjadi satu faktor. Nah, itu secara konsep tidak tepat ya, karena mereka punya hubungan kausal, hubungan sebab akibat, ya pasti saja dua-duanya punya hubungan gitu ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi jangan sampai menyertakan dua variabel tersebut dalam satu paket. Nah, kemudian ada variabel yang terkait untuk responden laki-laki saja misalnya ya, dan variabel yang terkait untuk responden perempuan saja. Kemudian kita satukan juga variabel-variabel tersebut untuk untuk jadi satu faktor masing-masingnya. Nah, itu kurang tepat karena faktor yang untuk yang dihasilkan dari variabel yang terkait dengan laki-laki saja, ya berarti itu hanya bisa relevan untuk yang laki-laki. Yang perempuannya seperti apa? Nah, itu jadi kecacatan juga. Tapi ini masih di tataran konsep. Nah, kalau kita bicara statistik, nah ini sudah buta konsep. Jadi dia hanya akan menampilkan ukuran-ukuran yang tidak bermakna secara konseptual. Nah, makanya ukuran ini harus dibarengi dengan kemasuk akalan juga. Jadi nalarnya juga perlu ada gitu ya. Nah, jadi itu yang tadi ya kita tinggalkan. Nah, sekarang kita masuk khusus ke isu statistikal juga, statistikal saja. Nah, jadi jika variabel kita yang akan dianalisis itu secara konsep katakanlah sudah memenuhi, nah maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah melakukan uji atau mengidentifikasi isu yang terkait dengan statistik atau ukuran statistiknya. Nah, yang pertama kita akan meninjau ukuran matriks korelasi atau R-Pearson correlation. Ini pernah kita pelajari ya di MAP 1. Nah, jadi untuk terkait matriks korelasi, kita perlu memeriksa secara sekilas apakah ada jumlah pasangan variabel yang memiliki korelasi kurang dari 0,3, mohon maaf. Nah, ini yang terkait dengan yang tadi ya, matriks korelasi. Karena ini adalah analisis faktor tipe R atau R-type, tipe R, maka kita akan mengkorelasikan variabel-variabel ya. Makanya di sini disebutkan jumlah pasangan variabel. Nah, jika terdapat pasangan variabel yang memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,3, maka pasangan variabel tersebut perlu dikeluarkan dari analisis atau mungkin salah satunya gitu ya.
Nah, silakan kita lakukan instruksi ini. Jadi dari file yang tadi kalian buka, silakan klik correlation matrix pada kotak bagian kiri. Oke. Nah, kita lihat correlation matrix. Nah, kemudian perhatikan tabel yang ada di dalamnya. Baris dan kolomnya berisi variabel-variabel yang kita analisis. Sementara itu, nilainya menunjukkan korelasi R Pearson antar variabel. Perhatikan juga nilai korelasi R Pearson antara variabel yang sama pasti bernilai 1. Nah, ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana korelasi antar variabel. Nah, di sini yang variabelnya sama ya, parkir dengan parkir, bareng dengan bareng, durasi dengan durasi, yaitu pasti 1 karena dia sama-sama dia sendiri. Nah, untuk nilai di bawahnya ya, itu perhatikan bahwa antara biaya parkir dengan bareng ya, biaya parkir yang di baris maksud saya, itu dengan biaya parkir yang di kolom ya, kalau dia dipertukarkan atau istilahnya ditranspos itu sama. Nah, jadi sebenarnya di sini kita cukup melihat satu posisi saja. Jadi kalau kita mau tahu jarak dengan jumlah motor misalnya, ya tinggal lihat yang di sini, ya. Bagaimana di atasnya ya pasti sama, ya. Kita mau lihat jumlah motor, jarak di sini, jumlah motornya di sini ya sama pasti. Nah, jadi itu yang perlu dipahami terkait dengan mohon maaf. Jadi saya ulangi ya. Jadi tadi kita berbicara seperti apa menginterpretasinya ya. Jadi di sini kita kalau ingin melihat bagaimana kaitan antara durasi dengan biaya parkir begitu ya. Nah, cukup dilihat di sini saja. Karena apa yang di atasnya kalau biaya parkirnya yang jadi baris yaitu nilainya sama saja begitu. Ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, lalu kemudian silahkan dijawab ya. Nah, apa tingkat pengukuran variabel-variabel yang dianalisis? Nah, ini kalau yang perhatikan saya yakin bisa menjawab ya. Lalu silakan perhatikan bagian correlation matrix, apakah terdapat pasangan variabel yang memiliki korelasi lebih dari 0,3. Mohon maaf, ini maksudnya adalah kurang ya. Kurang dari 0,3 begitu ya. Berapakah jumlahnya, apa saja pasangan-pasangan variabelnya gitu. Tuliskan evaluasi kalian atau pemaknaan kalian terkait dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita meninjau ukuran kedua. Nah, ukuran kedua terkait dengan isu statistikal adalah anti-image correlation matrix atau matriks korelasi anti-image. Nah, matriks ini berisi korelasi parsial dari pasangan variabel. Nah, korelasi parsial ini maksudnya adalah korelasi yang tidak dijelaskan oleh nilai korelasi variabel tersebut dengan variabel lain yang terlibat selain dari variabel pasangannya. Nah, maksudnya seperti apa ini? Oke, kita tinjau dari data kita. Nah, misalkan kita punya korelasi antara jumlah orang yang datang satu rombongan dengan jumlah motor. Nah, nilai 0,006 ini adalah korelasi antara variabel bareng dan jumlah motor saja. Nah, tapi selain dari 0,06 ini, ada nilai lain yang sebenarnya itu disebabkan dari korelasi antara jumlah motor dengan biaya parkir, durasi, jarak, jumlah anak, dan seterusnya. Pokoknya selain yang bareng ini. Nah, itu adalah yang dijelaskan oleh matriks anti-image ya. Oke. Nah, di sini yang kita lihat adalah jika korelasi parsial tinggi, artinya struktur faktor itu disinyalir tidak ada. Nah, berapa nilai korelasi parsial yang tinggi? Yaitu adalah nilai yang lebih dari 0,7. Nah, akan tetapi kalau kita menggunakan SPSS, dia akan menampilkan nilai negatif dari korelasi parsial. Jadi, yang tadinya 0,7 ya, itu
diubah menjadi negatif 0,7. Nah, artinya dalam bahasa yang sama kita mencari nilai yang lebih kecil dari negatif 0,7 ya, karena itu sama saja maknanya. Ya, jadi kalau dalam SPSS kita mencari nilai yang lebih kecil dari negatif 0,7 untuk menunjukkan bahwa korelasi parsial itu tinggi ya. Nah, antara variabel 1 dengan variabel 2. Nah, silakan selanjutnya dilihat. Jadi pada salah satu file itu ya, hasil analisis principal komponen atau common factor, klik anti-image matrices, perhatikan tabel di dalamnya. Baris dan kolomnya itu berisi variabel-variabel yang kita analisis dan terdapat anti-image covariance dan anti-image correlation. Nah, di sini kita hanya akan fokus pada yang anti-image correlation saja. Nah, ini terkait dengan konsep kovariansi dan korelasi ya, yang pernah kita pelajari juga di mata kuliah sebelumnya. Nah, contohnya, silakan perhatikan nilai anti-image correlation variabel durasi dengan B parkir. Jadi di sini kita ke anti-image korelasi, durasi dan B parkir. Nah, anti-image correlation-nya adalah 0,13. Nah, ini berarti ada 0,13 ini adalah nilai yang tidak dijelaskan oleh korelasi antara durasi dengan selain B parkir gitu ya. Misalnya variabel jarak, bareng, dan jumlah anak. Nah, atau oleh korelasi ya B parkir dengan selain durasi gitu. Nah, jika ada nilai anti-image yang kurang dari negatif 0,7, korelasi parsial variabel tersebut dikatakan tinggi dan ia tidak bisa disertakan dalam analisis faktor atau variabel tersebut dikeluarkan. Nah, artinya di sini variabel durasi dengan B parkir itu korelasi parsialnya masih tidak tergolong tinggi karena bukan kurang dari 0,7, negatif 0,7 ya. Nah, seperti itu. Nah, silakan dijawab pertanyaan ini. Berdasarkan ketentuan terkait korelasi parsial yang dilihat dari anti-image correlation matrix. Nah, bagaimana tingkat korelasi parsial tiap pasangan variabel? Apakah ada pasangan variabel yang tingkat korelasi parsialnya tinggi? Nah, kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Nah, silakan ditafsirkan dan dijawab pertanyaan yang ini. Lanjut, ukuran ketiga adalah namanya Bartlett Test of Sphericity. Ya, Bartlett Test of Sphericity ini adalah pada dasarnya uji hipotesis yang hipotesis nolnya itu berbunyi secara statistik matriks korelasi variabel yang diujikan adalah matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah matriks bujur sangkar dengan nilai 0 pada sel-selnya dan 1 pada diagonal utamanya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini ada 5 variabel berarti bentuknya adalah diagonal utamanya 1, sisanya 0. Artinya apa? Nah, kalau ini terbukti, maka matriks korelasi variabel kita ya, itu berarti tidak ada korelasi antar variabel yang dianalisis gitu ya, karena di sininya 0 semua gitu. Nah, artinya apa? Kita ingin agar ini ditolak karena kita ingin supaya variabel kita itu punya korelasi semua gitu. Ya, jadi kita perlu menolak si hipotesis 0 ini. Nah, bagaimana menolak hipotesis 0 ini? Nah, ingat kembali konsep uji hipotesis. Kita menerima hipotesis 0 itu dilihat dari peluangnya atau nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi kita sangat rendah, maka peluang kita menerima hipotesis 0 juga sangat kecil. Nah, dengan kata lain, kita bisa menolak hipotesis 0 tersebut. Jadi kita perlu mencari signifikansi atau ya, yang kita harapkan adalah nilai signifikansi serendah mungkin. Nah, silakan dilakukan instruksi berikut. Nah, klik KMO and Bartlett's test pada kotak bagian kiri. Nah, perhatikan tabel di dalamnya terdapat nilai Kaiser-Meyer-Okin Measure of Sampling Adequacy dan Bartlett's Test of Sphericity yang terdiri atas nilai chi-square, derajat kebebasan, dan
signifikansinya. Nah, Bartlett test tadi signifikansinya ada di situ. Nah, jadi di sini, nah ini adalah yang kita bahas tadi, Bartlett test of sphericity. Nah, ini adalah nilai signifikansinya begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, nah tuliskan interpretasinya atau interpretasi kalian terhadap nilai signifikansi Bartlett test tadi dan kaitannya dengan analisis faktor seperti apa. Ya, silakan kaitkan dengan yang tadi. Nah, yang keempat adalah Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy atau KMO, MSA. Nah, nilai ini berkisar antara 0 hingga 1. Dengan 1 berarti tiap variabel itu dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel-variabel lain. Nah, Kaiser itu yang salah satu perumus dari koefisien ini, itu memberikan batas nilai MSA sebesar 0,5 ke atas. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya, jadi seperti apa gitu ya, nilai 0,6 dan ke atas itu ya. Di sini sebenarnya yang diharapkan ya itu adalah meritorious gitu ya, atau terpuji, itu 0,8 gitu. Nah, dalam SPSS nilai MSA itu ditempatkan pada diagonal matriks anti-image correlation matriksnya. Nah, jadi nilai ini berlaku untuk tiap variabel gitu. Nah, apabila nilai MSA pada variabel tersebut berada di bawah batas 0,5, maka variabel tersebut kita keluarkan dari analisis kita. Nah, jadi silakan dilakukan lagi ya. Lihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin MSA ya pada KMO dan Bartlett test gitu ya. Nah, ini adalah nilai MSA untuk data secara keseluruhan. Nah, jadi di sini, nah ini adalah MSA untuk ke-12 variabel kita, ke-317 sampel kita. Nah, sementara untuk yang dalam anti-image yang diberi oleh huruf A ini, nah ini adalah nilai MSA untuk variabel-variabel, jadi per variabel. Nah, ketentuannya sama, kalau kurang dari 0,5 kita keluarkan dari analisis begitu. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut silakan diinterpretasi ya, bagaimana tindak lanjut kita terhadap hasil tadi, KMO secara keseluruhan dan KMO secara variabel begitu. Nah, ini adalah langkah selanjutnya ya. Jadi kita akan mengekstrak faktor begitu ya. Nah, metode ekstraksi faktor yang tadi kita bahas dalam capaian itu bisa kita bagi menjadi komponen analysis dan common factor. Nah, jadi setelah menelaah kelayakan analisis faktor dalam kumpulan variabel kita akan melakukan ekstraksi faktor, yakni menghasilkan kumpulan variabel yang merupakan struktur dari komponen variabel tersebut. Jadi di sini istilah mengekstrak faktor itu sebenarnya adalah mengumpulkan variabel. Sama saja, membentuk kelompok variabel. Itu saja sebenarnya. Nah, ini tadi ada dua jenis ekstraksi faktor metodenya ya yang banyak digunakan, itu adalah principal component dan common factor. Nah, disebut juga kalau dalam SPSS komponen analysis atau principal component ini ya principal component analysis. Sementara untuk common factor itu disebut dalam SPSS principal axis factoring. Nah, di sini kita masuk ke ranah yang lebih teknis. Jadi, apa sih yang membedakan ekstraksi faktor dengan komponen analysis dan common factor? Yang membedakan adalah yang disebut dengan communalities. Nah, communalities ini ukuran jumlah variansi yang dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Nah, jadi di sini kita sangat kental pembahasannya soal variansi, yaitu variansi dalam statistik deskriptif ya, ukuran penyebaran begitu.
Nah, ketika variabel X berkorelasi dengan variabel Y, nah itu dikatakan ada sejumlah variansi variabel X yang juga terdapat dalam variabel Y. Nah, oleh karena itu, nilai keseluruhan variansi suatu variabel itu namanya adalah total variance. Itu bisa kita lihat sebagai gabungan dari common variance dan unique atau specific variance. Nah, bisa juga ada error variance. Nah, common variance ini adalah jumlah variansi yang terbagi dalam variabel lain, berarti antara variabel X dan Y, berarti itu yang dimiliki oleh keduanya. Unique atau specific variance adalah variansi yang hanya terkait dengan variabel tersebut tanpa terkait dengan variabel lain. Jadi hanya punya si X atau punya si Y. Sementara error variance ya variansi yang terjadi karena galat pengukuran atau kesalahan dalam pengumpulan data. Nah, kita coba umpamakan mengekstraksi faktor itu dengan membuat jus buah ya. Nah, di sini kita membuat jus buah kan itu pastinya terdiri atas beberapa jenis buah ya. Misalnya kita di sini punya 5 buah, ada jeruk, ada apel, ada pisang, nanas dan anggur. Nah, masing-masing buah ini mengumpamakan ya variabel-variabel yang kita analisis gitu. Nah, total variance itu adalah semua rasa dalam jus yang kita hasilkan. Nah, itu dihasilkan dari kontribusi rasa setiap jus gitu. Nah, hal ini berarti faktor yang dihasilkan itu menggunakan seluruh variansi yang dimiliki oleh seluruh variabel gitu. Nah, ini mohon maaf kurang di enter ya. Common variance itu adalah rasa dominan buah yang kita dapat dari hasil saringan campuran. Nah, jadi ini adalah faktor yang dihasilkan dari common variance saja, dari variansi bersama gitu. Jadi kalau kita mencampurkan jeruk dan apel gitu ya, rasa yang dihasilkan dari kombinasi jeruk dan apel, nah itu adalah common variance. Sementara kalau rasa keseluruhan, kalau kita menyicip dan merasakan langsung gitu ya, nah kita bisa lihat sebagai total variance-nya. Nah, unique variance adalah rasa buah yang tidak dominan gitu ya. Jadi kalau ada jeruk, apel, pisang, nanas dan anggur tapi hanya terasa jeruk dan apel, nah berarti variansi pisang, nanas dan anggur itu unique variance-nya cukup tinggi. Nah, sementara error variance ini adalah rasa buah yang tidak masuk ke dalam campuran, artinya yang tidak lolos saringan gitu ya. Misalnya mungkin rasa bijinya atau karena busuk gitu ya. Nah, itu adalah error. Nah, ekstraksi faktor berdasarkan varians unsur-unsur dalam variansi tadi itu bisa kita golongkan ya menjadi dua metode ekstraksi tadi, yaitu principal component analysis dan common factor. Nah, kita bisa lihat parameter yang membedakannya. Yang pertama itu adalah dari commonality yang dipakai. Nah, untuk principal component analysis, dia menggunakan commonality total variance. Nah, sementara untuk common factor itu adalah common variance saja, tanpa memperhitungkan unique dan juga tentunya error variance. Nah, selain dari commonality, kita juga perlu membedakan dari kapan kita menggunakannya. Nah, ini terkait dengan capaian ya. Kalau kita menggunakan principal component, maka kita melakukan data reduction. Data reduction itu adalah kita mau mengurangi jumlah variabelnya. Entah kita memilih satu variabel untuk mewakili atau tadi menggabungkan nilai variabel-variabel yang tergabung. Nah, di sini itu biasanya disebabkan karena adanya analisis lanjutan. Misalnya kita mau analisis regresi linier dengan 10 variabel. Nah, tidak mungkin kita nanti menghasilkan 10 variabel dalam persamaan kita, maka kita kelompokkan dulu dengan principal component analysis. Nah, sementara untuk common factor, nah kita hanya tertarik dengan mengidentifikasi struktur atau kelompok-kelompok dari variabel saja tanpa ada urusan perhitungan. Nah, ini disebut dengan tadi data summarization. Jadi kita hanya akan mengelompokkan variabelnya saja. Apa sih yang sebenarnya punya hubungan gitu ya, yang bisa dikelompokkan gitu. Nah, kalau kita analogikan lagi dengan membuat jus ya, maka
dalam prinsipal komponen itu rasa yang digunakan dalam analisis itu adalah rasa seluruh buahnya. Tidak peduli dia itu interaksinya siapa dengan siapa, tapi seluruh buah itu bagaimana dia menghasilkan sebuah rasa gitu. Sementara untuk common factor, rasa yang dihasilkan atau yang dianalisis itu adalah yang hanya masuk ke dalam saringan, yang lolos saringan gitu ya, yang tidak mengandung unique atau error variance gitu. Nah, baru dianalisis bagaimana interaksinya gitu. Nah, kapan kita menggunakan si principal component analysis? Ya, ketika kita ingin mencoba mengenali semua rasa dalam jus dan bagaimana mereka bercampur. Jadi di blender gitu ya. Nah, tidak di apa-apakan gitu ya, langsung kita minum. Nah, itu adalah analisis principal component. Sementara ya untuk common factor kita ya perlu menyaring dulu apa sih yang sama di antara kelima buah yang kita analisis, bagaimana kesamaannya, mana yang lebih kuat kesamaannya misalnya. Nah, itu adalah untuk common factor. Nah, silakan dilakukan instruksi berikut. Jadi perhatikan icon segitiga di sebelah kiri faktor analysis ya. Di kotak di sebelah kiri tulisan faktor analysis, di kotak sebelah kiri. Klik segitiga tersebut, maka kalian akan mendapati terdapat 2 buah faktor analysis di dalam kotak. Nah, ini menandakan analisis faktor telah dilakukan 2 kali. Nah, yang pertama ini ya, kita belum mengeluarkan variabel yang memiliki MSA 0,5 ke bawah tadi. Nah, sementara yang kedua itu kita telah mengeluarkan variabel-variabel tersebut. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat bahwa ada 2 faktor analisis ya. Nah, kita mulai saat ini akan fokus pada faktor analisis yang kedua saja, begitu. Nah, kemudian kalau kalian tadi membuka principal komponen gitu ya, berarti silahkan buka file common factor. Tapi kalau sebaliknya ya berarti ya mengikuti gitu ya. Nah, silakan perhatikan, perhatikan bagian communalities ya untuk analisis yang kedua, untuk yang faktor analisis kedua tadi. Nah, jadi di sini silakan kalian klik communalitiesnya. Ini saya buka principal komponen ya. Nah, di situ dikatakan pada file hasil analisis principal komponen, kolom inisial itu berisi nilai 1. Nah, nilai tersebut adalah nilai variansi total atau total variance yang distandarkan. Jadi setiap variabel itu dianggap 1 variansinya. Kemudian kolom extracted adalah nilai variansi total yang distandarkan setelah dikelompokkan menjadi komponen-komponen atau faktor-faktor. Jadi di sini ini untuk yang principal komponen. Nah, ini adalah variansi awal tiap variabelnya. Nah, itu dianggap 1 ya. Nah, di sini kita sudah punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 variabel yang dianalisis. Nah, ini berarti jumlahnya akan 10 gitu ya. Itu adalah total dari variansi total dari ke-10 variabel kita yang kita analisis. Nah, kolom extracted-nya itu adalah nilai variansi total yang distandarkan setelah dikelompokkan menjadi komponen-komponen atau faktor-faktor. Nah, jadi setelah dikelompokkan, nah ini berubah nilai communality-nya begitu ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut apa yang disebut dengan extraction tadi. Nah, untuk yang hasil analisis common factor, nah ini sama ya. Nah, kita lihat kalau di kolom initial common factor itu dia berisi common variance. Nah, common variance untuk variabel-variabel yang dianalisis. Nah, untuk yang extracted-nya berarti common variance setelah dikelompokkan. Nah, di sini ini yang common factor. Nah, communalities. Nah, bisa dilihat bahwa nilai yang di kolom inisial ini bukan 1 seperti yang di
buat atau yang dihasilkan dalam prinsipal komponen. Nah, ini adalah common variance ya. Jadi variansi yang dianggap sama untuk 10 variabel kita ini. Nah, kemudian setelah diekstraksi, nah dia berubah lagi common variance-nya. Nah, di sini bisa kalian amati bahwa untuk hampir semua variabel ini dia mempunyai nilai commonality extraction yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa setelah dia disaring gitu ya, setelah dia disatukan, maka ada kemiripan-kemiripan dari variabel-variabel ini. Oke. Nah, sekarang lihat nilai commonalities-nya gitu ya. Nah, ini yang tadi ya yang saya sampaikan. Nilai inisial untuk prinsipal komponen itu 1, yaitu adalah variansi terstandar sebelum dikelompokkan atau dibuat faktor gitu. Jadi dalam PCA setiap variabel itu dianggap memberikan kontribusi sebanyak 1 untuk variansi total dari faktor atau komponen kelompok variabel nantinya. Nah, di kolom extracted itu variansi tiap variabel yang dijelaskan oleh kelompok variabel atau faktor yang dihasilkan. Ya, ini yang tadi ya. Oke, nah sekarang kita melihat jumlah faktor yang diekstrak. Nah, diingat kembali bahwa kita akan menghasilkan faktor yang berarti kelompok variabel. Nah, faktor atau kelompok variabel dalam PCA itu disebut dengan komponen. Sementara dalam common factor atau CFA itu disebut dengan factor. Nah, jadi di sini ada kebingungan ya, yaitu adalah faktor dalam pengertian umum yaitu kelompok variabel dan faktor dalam kelompok variabel dalam common factor begitu. Nah, jadi di sini perlu fokus juga untuk membicarakan si faktor ini. Nah, jadi apabila kita memiliki n buah variabel, maka kita dapat menghasilkan paling sedikit adalah 1 faktor. Nah, kenapa? Ya karena kita bisa mengelompokkan si n buah variabel itu dalam 1 kelompok gitu. Atau kita bisa menghasilkan n faktor. Ya, artinya 1 kelompok berisi 1 variabel gitu. Nah, kita akan menentukan berapa jumlah faktor di antara 1 dengan n tersebut yang paling optimal gitu. Ya. Nah, dilihatnya adalah yang pertama kita memahami bahwa baik faktor maupun komponen itu mengandung sejumlah variansi tadi ya, yang bisa berupa total atau common yang disebut dengan commonality. Nah, tadi balik lagi, bagaimana kita menentukan jumlah? Nah, kita bisa melihat yang pertama ada, ini maksudnya 2 ya, mohon maaf. Ada eigenvalue ya, dan ada script plot gitu. Nah, untuk eigenvalue itu adalah jumlah variansi yang dikandung oleh sejumlah faktor yang dihasilkan dari pengelompokan variabel analisis kita gitu. Jadi tiap-tiap faktor seperti tadi yang saya sebutkan itu punya jumlah variansi yang dijelaskan gitu. Nah, nilai ini tergantung dari jenis commonality yang digunakan, apakah total variance atau common variance. Nah, yang berarti ini juga tergantung dari jenis metode ekstraksi faktor. Ya, kalau untuk eigenvalue, mohon maaf, kalau eigenvalue untuk PCA, ya berarti dihitung berdasarkan total variance-nya. Untuk eigenvalue CFA itu berdasarkan common variance-nya. Nah, nilai yang kita jadikan patokan untuk mengekstraksi faktor adalah yang commonality-nya di atas 1. Nah, silakan buka file hasil analisis prinsipal komponen, lalu klik total variance explain ya pada analisis kedua ya, pada tahap keduanya. Perhatikan tabel di dalamnya. Kolom faktor itu menandakan jumlah komponen yang diekstrak. Bisa dilihat bahwa jumlahnya itu akan sama dengan jumlah variabel yang kita analisis. Nah, ini. Nah, faktor ini maksimalnya adalah 10. Nah, ini artinya adalah 10
faktor atau 10 komponen, yang artinya satu komponen isinya ya cuma satu variabel. Sementara yang paling sedikit adalah ya satu komponen atau satu kelompok yang isinya adalah 10 variabel gitu. Nah, kemudian 3 kolom selanjutnya yang tergabung dalam initial eigenvalues adalah nilai eigenvalue setiap jumlah komponen pada kondisi awal. Jadi, kalau kita lihat berapa eigenvalue ketika dia satu faktor, satu kelompok, ya dia adalah 2,48 gitu ya, dari yang terstandar tadi. Lalu kalau dia 2 berarti adalah totalnya 1,6 gitu. Kemudian, mohon maaf, ini common factor ya, sorry. Ini principal komponen yang kita bahas. Nah, ini dia yang sesuai. Jadi 2,48 yang kalau 2 faktor dia ada 1,6, kemudian 1,2, yang keempat 1,017, 5, 0,8. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya, berapa yang kita ekstrak. Nah, itu adalah yang tadi katanya lebih dari 1. Nah, ini disebutkan di selanjutnya. 3 kolom kedua itu yang tergabung dalam extraction sums of squared loadings, itu menunjukkan nilai eigenvalue ketika variabel dikelompokkan, yaitu komponen diekstrak. Nah, perhatikan bahwa nilainya berhenti pada sejumlah komponen yang nilai eigenvalue-nya lebih dari 1. Nah, ini adalah jumlah komponen yang kita kehendaki, ya. Ya, makanya di sini sisanya ke bawah tidak ada. Karena kita di sini ya dari hasil analisis SPSS, ya kita cukup menghasilkan 4 komponen saja begitu. Jadi ada 4 kelompok variabel. Nah, sekarang silakan lihat yang common factor ya. Nah, untuk yang common factor di sini sama ya. Nah, yang agak berbeda adalah nilai di initial dengan di extraction itu tidak mesti sama gitu ya. Nah, tapi di sini ya mungkin kalau kita perhatikan gitu ya. Nah, berapa yang perlu kita ekstraksi dari analisis faktor ini? Ya sebenarnya kalau dilihat dari nilai eigenvalue-nya mungkin hanya 2 faktor gitu ya. Nah, ini bisa bisa diatur sebenarnya di SPSS-nya gitu. Nah, itu mungkin kita bisa tentukan dari situ. Nah, ini yang diekstrak gitu ya. Nah, itu dihasilkan di sini. Nah, mungkin di sini ada perbedaan ya. Nah, tidak selalu di atas 1 gitu ya. Tapi untuk sesuai konsep ya mungkin kita bisa menilai bahwa sebaiknya adalah 2 faktor yang dihasilkan karena dia memiliki eigenvalue extracted yang di atas 1 sebanyak 2 faktor begitu. Nah, itu adalah makna dari bagian total variance explain. Nah, silakan dianalisis jawaban berikut. Pada file hasil analisis prinsipal komponen, berapakah jumlah komponen yang diekstrak? Mengapa? Nah, kemudian pada file hasil analisis common factor, berapa jumlah komponen yang diekstrak? Silakan lihat yang extracted saja ya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama adalah nilai eigenvalue-nya. Nah, yang kedua, mohon maaf, yang bisa kita lihat untuk memutuskan berapa jumlah faktor yang kita hasilkan adalah dari scriplot namanya. Scriplot ini adalah grafik ya. Nah, grafik scriplot ini memetakan nilai eigenvalue pada sumbu Y ya, yang dipetakan di sumbu Y dengan jumlah komponen atau faktor yang diekstrak pada sumbu X. Nah, jumlah komponen atau faktor yang kita ekstrak itu
kita lihat dari nilai di sumbu X yang menjadi titik pertama kali terjadi penurunan nilai eigenvalue secara melandai. Nah, seperti apa? Silakan lihat di analisis common factor dan principal komponen itu di bagian script plot yang kedua ya, yaitu setelah variabel jumlah anak dan jumlah dewasa dikeluarkan. Nah, di file ini bisa kita lihat. Nah, saya akan bandingkan secara langsung ya keduanya. Nah, di sini ternyata sama saja untuk script plotnya, polanya. Nah, di sini apa yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita ambil? Tadi katanya jumlah faktor atau komponen yang kita ekstrak itu didasarkan pada di mana dia pertama kali perubahannya itu menurun secara landai. Nah, di sini bisa kita lihat di nomor 5 ya, ternyata ya, di 5 komponen gitu ya. Di 5 komponen itu dia baru menurun secara melandai. Jadi yang cukup curam seperti ini, nanti setelah 5 dia lebih datar. Nah, ini memang lebih ke judgement visual ya. Lebih ke penilaian secara mata gitu. Nah, jadi ada seninya juga di sini ya, menentukan jumlah faktor yang diekstrak tersebut. Nah, jadi artinya apa? Ya, kita bisa mengatakan bahwa bisa juga kita mengekstrak faktor kita atau komponen kita itu sebanyak 5. Nah, itu yang menyebabkan bahwa dalam extraction total eigenvalues extraction tadi, total variance explain itu yang diekstraknya itu untuk yang common factor itu tidak selalu yang di atas 1 begitu ya. Nah. Oh, mohon maaf. Di sini mungkin yang dimaksud dengan 1 itu adalah ketika di initial gitu ya. Jadi sebelum diekstrak itu mana yang eigenvalue-nya lebih dari 1. Nah, itu yang diputuskan untuk menjadi faktor. Nah, ini adalah communality setelah dia diekstrak. Jadi tidak mesti dia harus di atas 1 setelah diekstrak pun. Ya, itu yang bisa saya clearkan ya. Nah, jadi ya kita bisa katakan jumlah faktor kita atau komponen kita ya bisa 5 juga gitu. Nah, silakan dijawab pertanyaan ini ya. Ini masih sangat terkait dengan yang tadi kita bahas. Nah, sekarang kita ke langkah selanjutnya, langkah kelima. Ini saya kira 2 langkah terakhir ya. Kita perlu menginterpretasi faktor yang kita hasilkan. Nah, jadi setelah kita menentukan berapa jumlah komponen, berapa jumlah faktor dari apa saja tadi, eigenvalues dan juga script plot. Nah, kita akan mengelompokkan variabel-variabel kita ke dalam faktor-faktor atau komponen-komponen. Nah, bagaimana caranya? Cara mengelompokkan variabel mana ke komponen mana atau ke faktor mana, itu adalah dengan melihat matriks faktor atau matriks komponen. Ya, matriks faktor pasti untuk CFA, matriks komponen untuk PCA. Nah, silakan dibuka kedua hasil analisis. Pada principal komponen, file principal komponen, perhatikan bagian komponen matriks yang kedua. Sekali lagi ini kita melihat hanya analisis yang kedua. Nah, terdapat 4 kolom yang tergabung ke dalam satu kelompok bernama komponen yang berisi angka-angka. Nah, ini adalah matriks komponennya. Oke, kita lihat. Principal komponen, kemudian komponen matriks. Nah, ini kolom-kolom yang tergabung ke dalam komponen ini ya. Nah, ini adalah matriks komponen yang menjadi dasar kita mengelompokkan variabel mana ke komponen mana. Gitu. Nah, ya, lalu untuk faktor matriks juga sama. Ya, faktor matriks berarti kita lihat di yang hasil common factor. Nah, ini juga ada di faktor matriks. Nah, perhatikan ini
istilahnya beda ya di SPSS ya. Kalau kita pakai PCA maka dia disebut dengan komponen matrix. Tapi kalau CFA atau Principal Axis Factoring dia namanya adalah faktor matrix gitu. Nah, ini juga sama ya, dia punya angka-angka yang namanya adalah loading. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebut loading. Matriks faktor atau matriks komponen berisi nilai tiap variabel untuk setiap faktor yang disebut dengan loading. Loading menunjukkan ukuran keterwakilan variabel pada masing-masing faktor. Dengan nilai loading yang makin tinggi pada suatu faktor, itu menunjukkan keterwakilan yang makin tinggi pula variabel tersebut pada suatu faktor tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan di faktor mana variabel ini dikelompokkan, ya lihat nilai loading variabel tersebut paling besar di mana, di komponen mana atau di faktor mana begitu. Nah, silakan langsung dijawab. Untuk file analisis principal komponen, nah tuliskan jumlah komponen berapa yang dihasilkan dan variabel-variabel mana yang menjadi anggotanya. Mudah saja, silakan tinggal lihat komponennya adalah yang ini ya, yang dihasilkan di sini. Lalu, mohon maaf, untuk mana variabel yang tergabung, silakan dilihat mana loading yang paling besar di komponen yang mana. Ya, sederhana. Nah, itu untuk yang komponen, principal komponen. Yang common factor sama juga. Silakan lihat di factor matrix. Nah, kalau ada tanda negatif silakan diabaikan karena kita hanya memperhatikan besarnya saja. Jadi loading itu tidak terpengaruh oleh tanda ya. Nah, sekarang ini agak praktek di luar data kita atau hasil yang kita bahas. Silakan buka perangkat lunak Microsoft Excel. Lalu pada hasil analisis prinsipal komponen, perhatikan bagian komponen matriks yang kedua, masih yang tadi, salin tabel matriks komponennya ke Excel gitu ya. Jadi silakan ini di copy begitu ya, paste ke Excel. Nah, kemudian hitung jumlah kuadrat nilai loading per baris. Nah, jadi ini tadi di kopikan gitu ya ke Excel. Hitung nilai loading per baris, artinya silakan kuadratkan ini ditambahkan dengan kuadrat ini, tambahkan dengan kuadrat ini, kuadrat ini. Nah, kita akan dapat hasilnya per barisnya gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan sum of square ya, sum SQ untuk menghitung ini. Jadi sum SQ tinggal sorot yang ini. Nah, kemudian yang ini, lihat nilai di kolom extracted pada tabel commonality untuk tiap-tiap variabel dan bandingkan dengan hasil perhitungan kalian di Excel. Jadi tabel commonality ini principal komponen ya misalnya ya. Kita lihat kolom extraction-nya. Nah, silakan bandingkan hasil perhitungan Excel kalian dengan nilai yang ada di sini. Seperti apa? Nah, adakah kesamaan atau seperti apa? Ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk CFA juga. Berarti nanti silakan dilihat di faktor matriks ya. Faktor matriks, lalu kemudian ini sum of square. Ya, lihat di commonalities. Nah, bagaimana? Ya. Jumlahnya seperti apa begitu ya. Perbandingannya begitu ya antara si kedua ini tadi, kedua nilai tadi yang kalian hitung dengan yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi kita sudah menghitung per baris, nah sekarang hitung per kolom. Jadi jumlah kuadrat nilai loading variabel untuk setiap komponen. Nah, kemudian lihat nilai di kolom sekarang. Kalau tadi commonality, sekarang ada di total variance explain, yaitu di
kolom total extraction sum of square loadings gitu ya. Nah, untuk tiap-tiap komponen dan bandingkan dengan hasil perhitungan kalian di Excel. Nah, jadi yang ini di total variance. Nah, di bagian total di extraction sum of square loadings ya. Nah, jadi silakan kalian bandingkan ya bagaimana hasil dari sum of square tiap-tiap kolom ini. Nah, lalu lakukan hal yang sama untuk CFA juga ya, untuk common factor. Nah, apakah ada perbedaan dengan simpulan yang di PCA? Nah, silakan dianalisis. Nah, sekarang ada yang namanya rotasi faktor. Nah, kalau misal kita punya dua faktor atau komponen ya. Nah, kita kemudian menggambarkan dua faktor atau komponen tersebut sebagai diagram kartesian. Jadi ini faktor 1, ini faktor 2, kalau dalam gambar ini faktor 1. Nah, kemudian kita memetakan nilai loading variabel di kedua komponen atau di kedua faktor begitu. Nah, misalkan ini variabel 1 dia di faktor atau komponen 2 itu adalah sekitar berapa ini? 0,6, 0,7 ya. 0,8. Nah, sementara di faktor 1 dia loadingnya adalah 0,5. Nah, makanya dia di sini. Ya, jadi bayangkan tadi kita cuma punya dua kolom ya, komponen 1 dan komponen 2, faktor 1 atau faktor 2. Nah, seperti ini penggambarannya. Nah, sekarang kita akan mengubah-ubah sudut si sumbu ini. Jadi yang asalnya sumbu faktor 2 tegak, sumbu faktor 1 datar, ya kita miringkan gitu ya, kita putar. Nah, pemutaran atau pengubahan sumbu ini itu disebut dengan rotasi. Nah, ada rotasi yang harus 90 derajat, jadi kalau faktornya itu tegak lurus, maka sudutnya juga itu harus menghasilkan sudut yang tegak lurus. Nah, itu disebut dengan rotasi ortogonal. Sementara yang tidak harus 90 derajat, yang lebih bebas gitu ya, itu adalah ya rotasi oblik gitu. Tujuannya apa? Supaya si kelompok variabel ini lebih terlihat kemana kecenderungannya, lebih dekat kemana. Nah, misalnya ini kalau dia sebelum dirotasi, maka yang variabel 1 dan 2 ini nggak terlihat ke variabel 1 cenderungnya. Ke faktor 2 cenderungnya. Tapi setelah dirotasi ternyata dia cenderung ke faktor 2. Begitu pula yang 3, 4, 5 gitu. Setelah dirotasi, oh ternyata dia lebih ke faktor 1. Nah, itu adalah fungsinya rotasi. Nah, jadi nanti nilai loadingnya akan berubah setelah faktor atau komponennya dirotasi. Nah, yang tadi itu hanya penyederhanaan supaya terbayang gitu ya maksudnya apa rotasi itu. Tapi kalau kita punya lebih dari dua faktor, lebih dari dua komponen, ya berarti kita kalau 3 komponen berarti nanti sumbunya 3 dimensi. Kalau 4 dimensi. Apa itu 4 dimensi? Gak kebayang kan? Nah, makanya kita perlu yang namanya perhitungan komputer. Jadi SPSS dalam hal ini yang kita suruh rotasi, berapa nanti nilai loadingnya. Nah, dia yang akan kasih tahu kita. Nah, silakan dilihat kedua file. Ini kita mulai dengan principal komponen tadi. Perhatikan bagian total variance explain di paling ujung. Nah, itu ada kelompok rotation sums of square loadings. Nah, ini adalah nilai. Nah, ini kalau untuk komponennya itu kita bicara eigenvalue ya. Kalau kita bicara variabelnya itu kita bicara loading. Nah, nilai eigenvalue-nya juga berubah. Nah, itu ditampilkan dalam rotation gitu ya. Ya, kita ke total variance. Nah, ini adalah yang sudah dirotasi gitu ya. Nah, terlihat bahwa eigenvalue-nya masing-masing komponen itu beda dengan yang sebelumnya ya, yang diekstrak gitu. Nah, perhatikan tabel matriks komponen di bagian rotasi komponen matriks yang kedua. Nah, ini adalah rotated component matrix. Oke, berarti kita ke sini.
Nah, yang ini ya, rotated component matrix. Nah, ini adalah matriks komponen yang baru. Perubahan dari sini. Ya, jadi setelah dirotasi, maka akan terlihat. Misalnya untuk variabel pertama ya 0,035 komponen 1, negatif 0,342 komponen 2, negatif 0,2 komponen 3, komponen 4 0,7. Ketika dirotasi, nah lebih terlihat ya. Oh, untuk komponen 4 yang tadinya 0,7 ternyata bisa sampai 0,8. Jadi dia meningkat gitu ya. Dia terlihat bahwa dia akan cenderung kepada komponen keempat begitu. Nah, untuk yang common factor juga sama ya. Nanti ada rotated factor matrix gitu. Nah, itu adalah nilai loading yang dihasilkan dari rotasi faktor-faktor yang dihasilkan. Nah, silakan dijawab untuk misalnya pada file hasil principal komponen ya, tadi dari rotated komponen tadi, mana susunan komponen yang baru? Komponen 1 apa anggotanya, komponen 2 apa anggotanya, dan seterusnya. Apakah ada perubahan dibandingkan dengan susunan sebelumnya di jawaban pertanyaan 11? Nah, kalau ada, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Nah, yang selanjutnya ini sama dengan yang principal komponen, yaitu kita lakukan untuk common factor. Nah, sama seperti sebelumnya, silakan abaikan tanda negatif. Nah, yang terakhir dari tahap interpretasi adalah mengambil kesimpulan dari komponen dan faktor. Setelah kita mendapatkan matriks komponen atau matriks faktor, kita perlu mengambil kesimpulan dari hasil pengelompokan yang kita peroleh. Komponen 1 isinya apa, 2 isinya apa, faktor 1 isinya apa, 2 isinya apa, dan seterusnya. Nah, kesimpulan yang kita hasilkan harus dikembalikan ke tujuan awal, analisis faktor, yang tadi ya perbedaannya. Kita mengidentifikasi rasa jus secara keseluruhan atau menyaring saja. Kalau kita menggunakan common factor, artinya di sini kita menggunakan analisis faktor untuk data summarization. Jadi kita hanya mengidentifikasi kelompok-kelompok variabelnya saja. Akan tetapi kalau kita menggunakan komponen analysis, kita bisa mereduksi data. Kita bisa menggabungkan variabel-variabel tadi menjadi satu variabel yang baru. Nah, jadi untuk untuk masing-masing metode itu penggunaannya atau tindak lanjutnya beda gitu ya. Nah, terkait dengan kelompok yang terbentuk dari common factor, berarti kita perlu memberi nama faktor ya, boleh kalau komponen juga mau kita beri nama yang kita hasilkan agar hasilnya ya bermakna gitu. Nah, silakan langsung dijawab. Untuk hasil ekstraksi dari rotated faktor matrix. Nah, ini dilihat yang di faktor matrix ya. Hasil analisis maksudnya ini adalah common factor. Nah, buat nama yang sesuai dengan kumpulan variabel di tiap faktor yang dihasilkan beserta variabel-variabel menjadi anggotanya. Misalnya ada variabel ketinggian dari permukaan air laut, ada luas wilayah, ada curah hujan rata-rata. Nah, ini kita namakan karakteristik geografis fisik. Nah, ini kan mewakili ya dari semuanya. Tuh. Nah, itu silahkan beri nama. Nah, sekarang untuk yang komponen analisis, principal komponen. Nah, untuk yang komponen analisis khusus ya, ada komponen baru yang bisa kita tulis sebagai persamaan linier. Nah, ini disebut dengan variate atau variate value. Nah, jadi ini modelnya hampir sama seperti analisis regresi, tapi ini bukan persamaan regresi, hati-hati, beda. Ya, kalau analisis regresi kita bisa pahami kemarin Y sama dengan A tambah B1X1. Nah, ini mirip nih B1X1, B2X2. Nah, ini beda. Ini bukan analisis regresi sekali lagi ya. Ini adalah nilai baru yang dihasilkan dari perkalian antara nilai variabelnya dengan nilai W. Nah, nilai W di sini disebut dengan vector score. Oke, di sini silakan buka yang hasil analisis prinsipal saja ya, yang analisis common ini kurang tepat. Nah,
silakan lihat bagian komponen score coefficient. Nah, ini saya bacakan dulu. Jadi tabel dalam bagian tersebut adalah matriks skor komponen. Lalu masing-masing kolom komponen adalah variat value, sementara nilai di bawahnya merujuk pada W1, W2, dan W3. Nah, jadi di sini kita lihat yang prinsipal, kemudian yang komponen score coefficient. Nah, di sini ini adalah W1, W2, ya, W3, W4 dan seterusnya. Ini W1, mungkin W1 itu adalah variabelnya ya, W1, W2, W3 gitu ya. Nah, untuk yang nilainya, nah itu berarti kita harus melihat dulu isi dari variatnya itu apa, isi dari komponen itu apa. Nah, ini merujuk kepada rotated component matrix, dari matrix komponen gitu ya. Jadi untuk komponen 1 itu sebenarnya variabel apa saja yang masuk. Nah, kita lihat dari sini. Kita ambil contoh, yang rotated ya, kita ambil komponen 1 bareng itu bukan komponen 1. Kita lihat kira-kira, nah ada durasi dan jarak. Nah, durasi dan jarak itu masuk ke komponen 1. Nah, berarti komponen 1 itu terdiri atas 0,45 kali nilai jarak ditambah dengan 0,524 nilai durasi. Nah, itu adalah si nilai komponen 1. Seperti itu. Ya, jadi yang tadi komponen 1 ini isinya ada jarak dan durasi gitu ya, dengan W1 dan W2 yang didapat dari komponen skor koefisien. Nah, ini jangan salah ya, jangan tertukar dengan komponen matriks. Nah, silakan dijawab pertanyaan ini ya. Untuk yang matriks komponen saja, silakan tuliskan persamaan variat value untuk komponen-komponen yang terbentuk lengkap dengan variabel-variabel yang sesuai dan koefisiennya. Nah, kita sudah selesai untuk metodenya. Yang terakhir, kita bisa memvalidasi ya, yaitu dengan menganalisis faktor secara konfirmatori. Jadi, kita penelitian lanjutan di mana gitu ya, kita ambil data lagi dan kemudian kita lakukan analisis faktor lagi gitu ya, secara konfirmatori. Nah, atau jika sampel kita cukup besar, kita dapat membagi dua data dan melakukan analisis eksploratory di sebagian data dan konfirmatori di bagian yang lain. Jadi data kita tuh dibagi dua untuk analisis dan validasi. Nah, kemudian ada penggunaan lanjutan. Nah, ini yang tadi ya saya sebutkan. Kalau dari 10 variabel itu kita terlalu banyak menyertakan di persamaan regresi, ya kita bisa analisis faktorkan ya untuk menghasilkan komponen atau variat yang lebih kecil gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan analisis regresi kita itu lebih ringkas gitu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diaplikasikan dengan baik, dapat dicapai juga pembelajarannya. Terima kasih untuk atensinya, semoga lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.